Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja menangkap 4 pemuda pesta sabu-sabu dalam rumah kos di Toraja Utara. Ular piton sepanjang 8 meter di Kabupaten Goa mati ditebas warga setempat usai memangsa sapi seberat 50 kg. Dalam 3 pekan terakhir, stok minyak goreng merek Minyak Kita kosong di sejumlah pasar di Bulukumba. Kita awali berita Makassar hari ini dengan informasi kriminal. Tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja mengungkap peredaran narkoba lintas daerah. Petugas menangkap 4 pemuda pesta sabu-sabu dalam rumah kos di Toraja Utara. Salah satu pelaku merupakan bandar jaringan Sidrap dan juga Luwu. Empat pemuda pesta sabu-sabu dalam rumah kos di Toraja Utara digerebek Tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Tanah Toraja. Selain menangkap keempat pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti 43,55 gram paket sabu-sabu siap edar senilai 42 juta rupiah, korek api, sendok, sumbu pembakar, alat komunikasi, serta pipet plastik. Salah satu pelaku yang dibekuk merupakan bandar besar jaringan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu. Penangkapan mereka merupakan pengembangan dari seorang kurir yang telah diringkus. Saat ini petugas masih memburu seorang pelaku lainnya. Dalam mengedarkan sabu-sabu, sang bandar mengaku dibantu anggota Polres Toraja Utara. Yang pertama ada 1 tersangka dan ada barang bukti sabu. Seperti yang kita saksikan tadi, terus juga terhadap LKN kedua ada 3 tersangka yang berhasil kita amankan, masing-masing atas nama AG, LP dan SP. Itu ada 3 orang dengan barang bukti yang paling besar pada saudara AG yaitu 43 G dengan konversi sebesar 42 juta. Ini sangat besar yang kami pernah ungkap di Tanah Toraja. Menyikapi pengakuan seorang bandar lintas daerah, ada polisi yang terlibat peredaran sabu-sabu. Penyidik Polres Toraja Utara bersama Polda Sulawesi Selatan masih melakukan pemeriksaan intensif, termasuk mengumpulkan beberapa barang bukti. Jika anggota Polres Toraja Utara terbukti bersalah, bakal ditindak sesuai aturan berlaku. Terkait dengan pernyataan daripada salah satu tersangka, pada saat press release di BNNK Toraja, kami segera menindaklanjuti dan sekarang tim sedang mendalami terkait dengan informasi yang beredar tersebut. Saya tekankan di sini bahwa kita masih menunggu proses dari hasil yang didapatkan dari tim yang kita bentuk, kemudian juga di-backup oleh Polda Sulawesi Selatan. Seperti itu, dan komitmen kami kalau itu benar, kalau itu betul, maka kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita tindak tegas anggota yang Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku yang telah ditangkap terancam maksimal 20 tahun penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Toraja Utara dan Tanah Toraja. Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba menggeledah kantor Dinas Pertanian Bulukumba terkait kasus korupsi bantuan pengadaan pengolah pupuk organik tahun 2021-2022. Penyidik telah memeriksa 10 saksi termasuk tim teknis program. Kantor Dinas Pertanian Bulukumba digeledah tim penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba terkait kasus korupsi bantuan pengadaan pengolah pupuk organik tahun 2021-2022 senilai 1,8 miliar rupiah. Dari penggeledahan selama 1 jam di sejumlah ruangan, penyidik menyita beberapa dokumen, buku rekening untuk kelompok tani, serta stempel. Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba sementara menangani dugaan tindak pidana korupsi UPPO itu pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba
yang baru saja statusnya kami tingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Seperti itu. Setelah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data dan keterangan serta pemeriksaan beberapa saksi. Kasus korupsi ini telah masuk penyidikan dengan pemeriksaan 10 saksi, termasuk tim teknis program. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Polisi meringkus sopir truk yang menjadi pelaku tabrak lari di Jalan Poros Jaulampe, Kabupaten Sinjai. Korban ditabrak saat hendak menyeberang hingga terpental. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat. Supardi menjadi korban tabrak lari saat hendak menyeberang di Jalan Poros Jaulampe, Kabupaten Sinjai. Terekam CCTV, pria berumur 54 tahun itu ditabrak truk hingga terpental. Sopir truk langsung tancap gas meninggalkan korban terkapar di bahu jalan. Nyawa korban tidak tertolong meskipun sempat mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat. Sehari berselang, polisi berhasil meringkus pelaku tabrak lari berbekal rekaman CCTV. Sopir truk bernama Andi Latif, umur 45 tahun, dari Kelurahan Sangya Seri, Kecamatan Sinjai Selatan. Pengendara atau sopir lelaki AL dan kendaraannya saya amankan di kantor Polres Sinjai. Kondisi korban? Untuk korbannya sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Sinjai Selatan dan pada pukul 16.30 WITA dari tim medis menyatakan meninggal dunia. Pelaku diperiksa intensif di Polres Sinjai. Polisi juga menyita truk pelaku tabrak lari sebagai barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kita beralih ke informasi kebakaran. Diduga kuat kebakaran ruko serta gudang plastik di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros disebabkan korsleting listrik. Dugaan penyebab kebakaran diperkuat polisi berdasarkan keterangan saksi karyawan gudang. Kebakaran yang menghanguskan rumah toko atau ruko berlantai 2 hingga merambat ke gudang plastik di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, diduga kuat disebabkan korsleting listrik. Dugaan penyebab kebakaran diperkuat polisi berdasarkan keterangan saksi karyawan gudang. Namun polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan lanjutan secara intensif guna memastikan penyebab kebakaran. Guna memudahkan penyelidikan, garis polisi juga terpasang di lokasi kebakaran. Pak, kerugiannya kira-kira berapa Pak ditaksir Pak dengan kerugiannya Pak? Sesuai dengan informasi, kerugian taksir kurang lebih 10 miliar. Pak, sebenarnya Pak, apa penyebab dari kebakaran ini sendiri? Penyebab informasi yang didapat berdasarkan yang di lapangan diduga itu korsleting listrik. Sebelumnya dikabarkan ruko terbakar pada Minggu sore. Api sulit padam dan terus membesar karena banyak material mudah terbakar. Warga sekitar mulai panik dan berupaya menyelamatkan barang berharga. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 38 armada. Namun mereka kesulitan karena pasokan air dan akses jalan macet. Apa yang menjadi kendala Pak sampai apinya belum bisa padam? Kami Pak, karena jalan tidak ada jalan, harus masuk untuk langsung ke TKP. Meskipun belum ada laporan korban jiwa, kerugian materi diprediksi mencapai miliaran rupiah. Ada korban Pak sejauh ini Pak? Sampai saat ini dengan hasil monitoring dan informasi belum ada karyawan yang terlibat dalam. Setelah 16 jam berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas terpaksa menjebol tembok bangunan agar dapat menyiram air dari lubang yang dijebol. Ada 4 rumah yang terdampak akibat tembok bangunan yang dijebol. Begitu roboh dia punya tembok tuh, apinya kembali tuh. Iya. Kembali api ke sini sudah sih. Baru pemadam tidak ada, semua isi BBM, isi air tuh. Iya. Nah, untung saya siapkan juga air banyak di gentong-gentong penampungan. Kalau di sekitar sini ada rumah yang lagi yang terbakar. Di sebelah sana juga ada juga yang dari sudut belakang. Iya, pasal Sudut ya. Tapi tidak sampai terbakar semua ya. Tidak semuanya. Yang terbakar ini apa ini Pak? Jadi yang terbakar ini adalah toko grosir alat rumah tangga. Iya. Ya,
Selain toko, dia juga sebenarnya gudang, tempat penyimpanan semua alat-alat rumah tangganya. Nah, isinya sebagian besar barang-barang plastik atau pecah yang mudah terbakar. Sehingga ya lama api bisa dijinakkan. Ini sejak kapan terbakar, Pak? Kemarin informasi awal yang kami terima sekitar jam 3:30 ya, sudah terlasar, 2:30. Oh, 3:30. Berarti sudah ya, berapa jam ini, Pak? Ya, kalau dihitung kira-kira, kalau kita hitung mulai dari jam 4 saja atau jam itu berarti 16 jam. Gudang yang terbakar berisi sarang walet serta barang mayoritas berbahan plastik. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ular piton sepanjang 8 meter di Kabupaten Goa mati ditebas warga setempat usai memangsa sapi seberat 50 kg. Lokasi ternak mencari makan merupakan habitat ular piton berburu mangsa. Selesai. Pas kepala. Masyarakat Desa Belabori, Kabupaten Goa berhasil menangkap piton sepanjang 8 meter. Ular yang sering meresahkan warga ini kekenyangan usai memangsa seekor sapi seberat 50 kg. Guna mengeluarkan seekor sapi berusia 1 tahun itu, ular ditebas dan dibelah perutnya. Ular terpaksa dibunuh karena berulang kali memangsa sapi milik warga yang dilepas ke hutan untuk mencari makan. Ular ini cukup meresahkan utamanya kepada ternak masyarakat yang sering hilang. Kalau boleh tahu itu di wilayah mana, Pak? Itu terjadi di Kecamatan Parangloe, tepatnya di Desa Belabori. Lokasi ternak milik warga mencari makan merupakan habitat ular piton berburu mangsa. 8 meter ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Perkirakan panjangnya sekitar kurang lebih 7 meter. 1 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.